absen dulu. Kelas F7G, Siti, Saya ada ya. Adam, Alif, Iqbal, Indah Hasanah, Rifda, Tian Ayu, Saya Pak. Saya di sini nggak nonton. Mutiara Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatima Maria dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indonesia Swasta Pediatri. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, teman-teman, apa kabar hari ini? Oke, bisa kita mulai ya materinya langsung. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu eksponen, terus apa itu bagaimana cara menyelesaikan persamaan eksponen. Nah, kita ini akan lanjut ke materi tentang pertidaksamaan eksponen. Sebelum kita masuk ke materi, ada sifat-sifat dan fungsi eksponen yang harus teman-teman ketahui sebelum mengerjakan penyelesaian eksponen. Yang itu ada dua. Yang pertama, untuk A, sifat-sifat dan fungsi eksponen, di mana untuk A lebih besar daripada 1, fx sama dengan a pangkat x, yang dimana itu merupakan fungsi turun. Fungsi turun yang dimaksud itu untuk setiap x1, x2 merupakan anggota dari R, berlaku jika x1 lebih kecil daripada x2, jika dan hanya jika fx1 lebih kecil daripada fx2. Terus yang kedua ada untuk A, untuk 0 lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada 1, merupakan fungsi fx sama dengan a pangkat x, merupakan fungsi turun. Yang dimana untuk setiap x1, x2 merupakan anggota dari R, berlaku jika x1 lebih kecil daripada x2, jika dan hanya jika fx1 lebih besar daripada fx2. Jadi kalau misalkan untuk A lebih besar daripada 1, itu merupakan fungsi turun, yang dimana kalau misalkan x1 lebih kecil daripada x2, maka fx1-nya lebih kecil juga daripada fx2. Dan kalau misalkan ada pembatasan dari 0 lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada 1, merupakan fungsi turun jika fx berlaku untuk x1 lebih kecil daripada x2 jika fungsi x1 lebih besar daripada fungsi x2. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen itu ada dua bentuk. Yang pertama, untuk A lebih besar daripada 1 merupakan tanda pertidaksamaan tetap. Kenapa dibilang kayak gitu? Nih, jika a pangkat fx lebih besar daripada a pangkat gx, maka fx lebih besar daripada gx. Jika a pangkat fx lebih kecil daripada a pangkat gx, maka fx lebih kecil daripada gx. Jadi kalau misalkan tanda pertidaksamaan tetap itu tanda ininya tidak berubah, tandanya tidak berubah. Tapi kalau untuk A lebih kecil daripada 0 lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada 1, merupakan tanda pertidaksamaan berubah. Jika a pangkat fx lebih besar daripada a pangkat gx, maka fx lebih kecil daripada gx. Jika a pangkat fx lebih kecil daripada a pangkat gx, maka fx lebih besar daripada gx. Jadi kalau misalkan untuk persamaan yang pertama itu tandanya tidak berubah, tapi kalau misalkan untuk 0 lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada 1, itu tandanya berubah. Tandanya berubah.
Sampai sini pada teman-teman pada paham? Sudah paham? Oke, kita lanjut ke contoh. Maka kita faktorkan. Dari 3x kuadrat plus 4x min 20 kita faktorkan menjadi ini faktor yang bisa dihasilkan dari 3x kuadrat plus 4x min 20. Maka kita akan cari x-nya. X yang pertama 3x plus 10 lebih besar daripada 0. Kita pindahkan 10-nya jadi 3x lebih besar daripada sama dengan min 10. X lebih besar daripada sama dengan min 10 per 3. Satu lagi, x min 2 lebih besar daripada sama dengan 0. Maka x lebih besar daripada sama dengan 2. Nah, maka kita bisa hasilkan himpunan penyelesaiannya x lebih besar daripada sama dengan min 10 per 3 atau x lebih besar daripada 2. Sampai sini teman-teman paham? Mau dicatat dulu? Boleh dicatat dulu. Untuk materi kali ini, untuk pertidaksamaan eksponen itu kita bisa menyelesaikan dengan 2 persamaan. Untuk yang persamaan pertidaksamaan tetap itu menghasilkan angkanya tidak berubah dalam penyelesaiannya. Tapi jika untuk tanda pertidaksamaan berubah yang 0 lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada 1, maka tanda dari persamaan awal sama persamaan akhir itu akan berubah hasilnya. Sampai sini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.